Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Drian Tamazari. Saya akan menjelaskan tentang tugas yang telah saya kerjakan, yaitu ujian akhir praktikum mata kuliah Statistika Penelitian 2 dengan topik asumsi pada rancangan percobaan. Data yang saya ambil merupakan data dari pihak kedua dari artikel ilmiah berupa skripsi mengenai pengaruh media pada kerapatan Conidia jamur Beauveria bassiana. Saya akan melanjutkan langsung saja ke pembahasannya. Ini adalah analisa data, interpretasi outputnya. Variabel entered atau variabel yang masuk persamaan, variabel yang dimasukkan berdasarkan kriteria use probability of F entry 0,05 dan removal 0,10 dapat dilihat bahwa variabel media dan ulangan masuk dalam persamaan karena kriterianya memenuhi kriteria. Variables remove atau variabel yang dikeluarkan dalam persamaan dapat dilihat bahwa tidak ada variabel prediktor yang dikeluarkan. Dan metode merupakan pilihan metode yang digunakan. Dalam hal ini digunakan metode enter. Tabel 2, model summary. R disebut juga koefisien korelasi. Dapat dibaca bahwa nilai koefisien korelasi antara variabel media, ulangan dan kerapatan Conidia adalah 0,207. Berarti hubungan antar media perbanyakan dengan jumlah Conidia adalah 20,7%. R² disebut koefisien determinansi. Dari tabel dapat dibaca bahwa nilai R² sebesar 0,430. Dan diartikan bahwa variasi yang terjadi terhadap banyak sedikitnya kerapatan Conidia 43% dipengaruhi karena adanya perbedaan media dan sisanya 57% dari faktor lain. Adjust R² merupakan nilai R² yang disesuaikan yang diperoleh dengan rumus tersebut, yaitu minus 0,50. Error of the estimation merupakan kesalahan standar dari penaksiran bernilai 184.807. Tabel 3 yaitu tabel ANOVA. Tabel ini menampilkan nilai F hitung. Uji F digunakan untuk menentukan apakah model penaksiran yang kita gunakan tepat atau tidak. Model yang kita gunakan dalam hal ini adalah model linear. Untuk itu nilai F hitung yang diperoleh sebesar 0,157, sedangkan F tabel dengan derajat bebas pembilang 2 dan derajat bebas penyebut 7 pada taraf kepercayaan 95% adalah 4,74. Oleh karena itu, F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa model linear belum tepat dan tidak dapat digunakan. Cara termudah adalah dengan membandingkan probabilitas. Terlihat bahwa probabilitas bernilai lebih besar daripada 0,05, berarti model tersebut ditolak. Selanjutnya tabel 4, koefisien. Kolom B, unstandardized coefficient menjelaskan tentang persamaan regresi. Pada kolom B diperoleh konstanta regresi sebesar 207 dan koefisien regresi sebesar minus 0,11. Standardized coefficients menjelaskan tentang koefisien jalur. Pada kolom beta diperoleh koefisien jalur sebesar minus 0,94. Sedangkan nilai T berguna untuk menguji signifikasi koefisien regresi. Apakah variabel independen berpengaruh signifikan atau tidak? Dari tabel di atas diperoleh nilai T hitung sebesar minus 0,254. Sedangkan nilai T tabel dengan DF 7 alfa 0,05 uji dua sisi diperoleh 2,262 dengan menggunakan kriteria T hitung lebih besar daripada T tabel atau dengan melihat nilai probabilitas lebih besar daripada 0,05, maka disimpulkan media perbanyakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kerapatan Conidia, maka H0 diterima. Selanjutnya pembahasan dari hasil yang didapatkan dari pengolahan data menggunakan SPSS sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susilawati 2015 yang datanya saya ambil kemudian saya olah untuk menyelesaikan ujian akhir praktikum ini. Selanjutnya yaitu penutup.
Di bagian kesimpulan, dari hasil pengujian menggunakan SPSS didapatkan nilai F hitung lebih kecil daripada F tabel. Maka terima H0. Hasil pengujian korelasi didapatkan hasil koefisien korelasi antara variabel media, ulangan, dan kerapatan konidia adalah 0,207. Berarti hubungan antara media perbanyakan dengan kerapatan konidia adalah 207%. Sedangkan model regresi dengan menggunakan kriteria T hitung lebih besar daripada T tabel atau dengan melihat nilai probabilitas lebih besar daripada 0,05. Maka disimpulkan media perbanyakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kerapatan konidia, maka H0 diterima. Saran, hasil yang telah diolah belum teruji kebenarannya dikarenakan keterbatasan ilmu yang dimiliki penulis. Karena saya tidak tahu apakah yang saya kerjakan ini benar atau tidak. Dan data yang didapatkan merupakan data dari pihak kedua. Penulis berharap pembaca dapat memaklumi hal tersebut. Ini merupakan sumber pustaka. Terima kasih. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.